Kita bertemu lagi adik-adik. Hari Minggu ini, wah semuanya pasti sukacita ya. Sebelum mulai kebaktian hari ini, kakak mau tanya dulu, siapa yang sudah mandi? Ayo coba angkat tangannya. Siapa yang sudah gosok gigi? Baunya wangi ya, hebat semuanya. Nah, sebelum mulai ibadah pagi ini, kalian boleh mengambil alat musik apa saja. Yang punya alat musik di rumah boleh dimainkan. Yang punya alat musik sederhana juga nggak apa-apa nih, seperti kakak nih bawa seperti ini, coba bunyinya. Lalu ada juga yang seperti ini, mungkin adik-adik bisa isi botol, lalu diisi dengan biji-bijian ya. Lihat bunyinya seperti ini ya. Lalu coba lihat lagi, ini ada alat musik yang seperti ini juga boleh. Apa ini? Sendok. Oh ya, semuanya sukacita adik-adik. Kita akan bersukacita bersama, kita akan memuji Tuhan dengan alat musik yang kalian punya di rumah. Bunyi-bunyian apapun boleh ya. Semuanya sukacita. Hari ini pasti Tuhan senang lihat kita untuk memuji Tuhan dan beribadah kepadanya ya. Oke, semuanya siap. Yuk, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Oke, yuk sekarang kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Berkati kami semua supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, lihat kita ikut Tuhan itu karena kita cinta. Tuhan Yesus sudah mencintai kita dan kita juga sebagai anak-anaknya harus selalu mencintai Tuhan. Lagu ini mengingatkan kita, aku mau ikut karena kita cinta kepada Tuhan. Sekarang katakan kepada, di situ ada mungkin papa, mama, kakak, adik, atau kepada oma. Bilang, aku cinta Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Sekarang kita nyanyikan lagu ini, aku mau ikut. Yuk. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena hadiah, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta siapa? Cinta Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena hadiah, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Oke, semuanya hebat ya. Nah, adik-adik, lagu ini juga mengingatkan kepada kita, Tuhan yang kita cintai, Allah yang kita cintai, itu adalah Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Sekarang kakak mau tanya kepada adik yang batita atau balita, siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang menciptakan sungai?
Siapa yang menciptakan bintang-bintang dan isi dunia ini? Ayo siapa? Katakan kepada mama atau papa di situ. Betul sekali. Ya, 110 untuk kalian. Oh, 110 ya nilainya ya. Tuhan yang menciptakan semuanya. Kita menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oke. Nah, sekarang adik-adik kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita nyanyikan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk sekarang kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, berikan sikap yang baik kepada Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, kami sudah memuji Tuhan. Kami akan belajar bersama-sama firman-Mu hari ini. Berkati kami semua, supaya kami mengerti firman-Mu dan menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 40 dengan tema Tuhan memberi kemampuan. Ya, kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 40, tapi kakak akan membaca beberapa ayat saja. Ayat 1 sampai ayat yang keempat berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu kakak akan membaca ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian
yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sampai di situ ya. Nah adik-adik, tema hari ini adalah Tuhan memberi kemampuan. Ya. Nah minggu yang lalu kita mendengar cerita, kita belajar firman Tuhan bahwa Matias dipilih menggantikan Yudas untuk melayani sebagai rasul bersama 11 murid yang lain. Rasul itu artinya adalah orang yang dipilih khusus untuk menceritakan atau memberitakan Injil, memimpin untuk memberitakan Injil. Itu rasul adik-adik. Nah, Matias pada waktu itu dipilih untuk menggantikan Yudas sehingga jumlah murid Tuhan Yesus atau rasul pada waktu itu kemudian genap menjadi 12 gitu. Nah, adik-adik 12 rasul ini siap dan semangat memberitakan Injil. Mereka siap pergi untuk menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang. Wah, mereka semangat sekali adik-adik dan mereka siap untuk pergi memberitakan Injil. Nah, tapi adik-adik, mereka bukan hanya siap dan semangat melayani, mereka bukan hanya siap dan semangat memberitakan Injil, tetapi mereka juga rajin beribadah setiap hari. Mereka berkumpul untuk memuji Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, dan mereka berdoa bersama-sama. Itu yang mereka lakukan. Ya, mereka berkumpul bersama-sama. Nah, saat itu para murid juga sedang menantikan satu janji Tuhan. Wah, apa ya janjinya? Apa janji Tuhan itu kepada para murid ketika itu? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik bisa baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Nah, tapi mereka belum tahu kapan janji Tuhan ini diberikan, kapan janji Tuhan ini digenapi atau ditepati. Ya, mereka belum tahu. Nah, adik-adik pada waktu itu kemudian 50 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, orang-orang Yahudi itu sedang merayakan hari raya Pentakosta. Mereka berkumpul di Yerusalem. Banyak sekali orang yang berkumpul di Yerusalem. Mereka bersukacita merayakan hari raya Pentakosta. Apa artinya hari raya Pentakosta itu? Adik-adik, mereka berkumpul untuk mensyukuri, untuk berterima kasih, untuk mengingat karena Tuhan sudah memberikan hukum Taurat melalui Musa di Gunung Sinai. Mereka berterima kasih untuk firman Tuhan, untuk firman Allah yang Tuhan berikan melalui Musa ketika itu di Gunung Sinai. Tapi bukan hanya itu, hari raya Pentakosta itu mereka rayakan karena mereka berterima kasih. Tuhan sudah memberkati mereka melalui panen yang mereka dapatkan, yang mereka peroleh ketika itu, gandum yang sangat banyak mereka peroleh, ya. Hasil ladang mereka sangat berlimpah dan mereka berterima kasih kepada Tuhan melalui hari raya Pentakosta ini. Mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, banyak orang bersukacita berkumpul di Yerusalem. Adik-adik, saat itulah, saat mereka merayakan hari Pentakosta itulah, Roh Kudus yang Dia janjikan itu diberikan. Ya, janji Tuhan yang akan memberikan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus, memberkati mereka melalui Roh Kudus itu Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Sebagai bukti bahwa Dia menyertai, Tuhan menyertai dan memberikan kuasa, memberikan kemampuan kepada para murid ketika itu untuk menjadi saksi seperti yang Tuhan janjikan kepada mereka. Menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Memberikan kuasa, memberikan Roh Kudus itu kepada mereka. Sebagai bukti bahwa Tuhan memberikan kemampuan dan Dia menyertai selalu kepada para murid untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Ya, nah adik-adik sekarang pertanyaannya, setelah menerima Roh Kudus, apa buktinya bahwa Tuhan itu menyertai? Apa buktinya bahwa Tuhan itu memberikan kuasa dan kemampuan kepada para murid atau kepada para rasul ketika itu? Satu, ini buktinya adik-adik. Para murid itu bisa berbicara dalam berbagai bahasa ketika itu. Ya, padahal mereka adalah orang Galilea, orang Yahudi asli. Tapi mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa adik-adik, ya, ketika itu. Nah, adik-adik,
Pada waktu itu yang berkumpul di Yerusalem bukan hanya orang Yahudi, tetapi dari berbagai bangsa. Ada dari Partia, Media, adik-adik bisa baca di situ. Ada dari Mesir, dari Libya, dari Roma. Para murid itu bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa menceritakan kasih Tuhan itu dengan menggunakan berbagai bahasa seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang hadir saat itu. Sehingga mereka semua orang-orang yang hadir itu bisa mengerti firman Tuhan atau kasih Tuhan yang diceritakan oleh para murid. Karena sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Wah, luar biasa ya. Tuhan memberikan kemampuan kepada para murid ketika itu sehingga bisa menceritakan kasih Tuhan, dan orang-orang yang hadir pada waktu itu dengan berbagai bahasa itu bisa mengerti firman Tuhan dan bisa mengerti kasih Tuhan. Itu kemampuan yang Tuhan berikan. Nah, yang kedua adalah Tuhan memberikan kemampuan kepada Petrus, adik-adik, sehingga dia berani menceritakan kasih Tuhan kepada banyak orang ketika itu. Ya, siapakah Petrus? Adik-adik masih ingat kan? Petrus adalah murid, salah satu murid Tuhan Yesus yang pernah gagal, pernah dia menyangkal, tidak mengakui sebagai murid Yesus. Tapi ketika Roh Kudus itu diberikan, kuasa dan kemampuan itu Tuhan berikan, Petrus itu memiliki keberanian untuk menceritakan, bisa menceritakan kasih Tuhan itu kepada banyak orang itu dengan jelas dan dengan lantang, adik-adik. Itu yang Tuhan berikan kepada Petrus. Petrus mengajak orang banyak itu untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mengajak mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan mengajak untuk bertobat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah ada orang-orang yang mau bertobat ketika itu? Adik-adik, lihatlah, ya, ada banyak orang yang mengaku percaya, ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan mau bertobat. Bahkan adik-adik, jumlahnya ketika itu ada 3.000 orang, adik-adik. Wah, banyak sekali ya, 3.000 orang yang mengaku percaya dan bertobat ketika Petrus menceritakan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang hadir saat itu. Adik-adik, siapa yang memberi kemampuan kepada Petrus? Siapa yang membuat orang-orang itu bisa percaya dan bertobat? Menurut kamu, siapa? Siapa yang membuat semuanya itu terjadi? Benar sekali adik-adik. Tuhan Yesus yang menyertai para murid. Tuhan Yesus yang menyertai Petrus. Tuhan Yesus yang memberi kuasa dan kemampuan kepada Petrus dan kepada orang-orang yang hadir saat itu. Mereka bisa mengaku percaya, mereka bisa bertobat dan memampukan Petrus untuk menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang. Tuhan Yesus yang menyertai dan memberikan kuasa dan kemampuan melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Adik-adik, lihatlah, akhirnya ada banyak orang yang datang mengaku percaya dan mau bertobat. Sebagai tandanya adalah mereka mau memberi diri mereka untuk dibaptis. Baptis adalah tanda bahwa mereka mau percaya Tuhan Yesus dan mau bertobat dari kesalahan mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak-anak yang percaya, selalu percaya kepadanya dan melakukan hal yang baik. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tetapi Tuhan Yesus pasti memberikan kemampuan kepada adik-adik agar bisa melakukannya, agar bisa percaya dan melakukan hal-hal yang baik. Di saat adik-adik ragu, tidak percaya kepada Tuhan, betul nggak ya Tuhan menolong? Tuhan pasti akan menolong adik-adik, memberi kemampuan kepada adik-adik untuk percaya kepadanya dan melakukan hal yang baik. Ya, lalu coba sekarang kita perhatikan. Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hati kita, itulah yang akan Dia pakai untuk mengingatkan kita, agar kita itu selalu bisa percaya dan melakukan hal yang baik. Roh Kudus itu Tuhan sudah berikan dalam hati kita untuk mengingatkan kita agar kita bisa percaya dan melakukan hal-hal yang baik. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Berdoalah. Berdoalah kepada Tuhan. Coba sekarang kita baca sama-sama berdoa seperti ini. Tuhan,
Aku mau percaya kepadamu dan mau diingatkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik, ini doa yang harus kita berikan, naikkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau percaya kepadamu dan mau diingatkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Tuhan pasti akan menolong kalian. Adik-adik, Roh Kudus dalam hati kita juga Tuhan pakai untuk memberi keberanian dan kemampuan agar kita bisa menceritakan kasih Tuhan kepada siapapun, kepada semua orang. Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu yang Tuhan pakai supaya kita berani, kita bisa mampu menceritakan kasih Tuhan kepada siapapun. Mungkin kepada teman, kepada opa oma, atau kepada siapapun orang-orang di sekitar kita. Ketika kita merasa, aku nggak bisa menceritakan kasih Tuhan, mintalah tolong kepada Tuhan. Supaya kamu bisa melakukan itu, menceritakan kasih Tuhan kepada siapapun. Ya, nah adik-adik, kemampuan apapun yang kamu miliki, itu juga dari Tuhan. Dia yang memberikan kepada kamu semua, kepada kita semua. Saat ini, siapa yang merasa tidak bisa apa-apa? Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, nggak bisa apa-apa. Enggak adik-adik, ya. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita semua. Sekarang mintalah tolong kepadanya agar kamu bisa mengembangkan kemampuan yang kamu miliki itu dengan baik. Berlatihlah dan teruslah berusaha. Tuhan pasti akan menolong kamu supaya kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Ya, teruslah berlatih, teruslah berusaha, minta tolong kepada Tuhan. Percayalah, bersama Tuhan kamu, kita pasti bisa. Ya, oke, semangat semuanya adik-adik. Ya. Nah, adik-adik seperti ayat hafalan kita hari ini, Roma pasal yang ke-8 ayat 28a. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat yang ke-28a. Allah turut bekerja, memberikan kemampuan kepada kita semua, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Adik-adik, seperti minggu-minggu yang lalu, ya, kakak tetap ingatkan kepada kalian nih, coba baca di situ, masih ingat ya semuanya ya, gambarnya tetap sama. Adik-adik supaya ingat tidur yang cukup terutama nih, siapa yang sudah mulai tidurnya malam, ingat sekali lagi ya, supaya kita bisa sehat. Jaga kebersihan tubuh kita dan kebersihan tangan, suci tangan dan lain-lain ya. Oke, semangat semuanya. Jangan lupa juga baca firman Tuhan dan selalu berdoa. Adik-adik, semangat hari ini mengerjakan aktivitasnya untuk kelas batita dan kelas sampai kelas 1 membuat topi. Topinya bersama Dia aku bisa. Bersama dengan papa, mama atau kakak. Siapkan kertas, kardus bekas juga boleh gitu ya. Pensil warna, spidol, gunting dan lem selotip di situ coba dilihat. Buat topi sesuai dengan lingkar kepalamu masing-masing, tempelkan lidah, api, gambar ditolong sama mama atau papa nanti ini ya, seperti pada gambar lalu diwarnai. Nah, papa mama menolong menuliskan ayat hafalan, lalu menuliskan satu tekad adik-adik melakukan hal-hal yang kamu selama ini anggap sulit. Enggak, aku nggak bisa. Coba sekarang tuliskan di situ yang kamu anggap paling sulit kamu lakukan, tuliskan di situ. Contohnya misalnya, siapa yang sekarang sudah besar masih minum susunya pakai dot? Ayo, siapa ayo? Ya, lalu tuliskan di situ. Mau minum susu pakai gelas, dibuang dotnya gitu ya. Lalu misalnya belajar makan sendiri sampai besar sampai kelas 1 masih disuapin, sekarang bertekad ya untuk makan sendiri, tidak disuapin, belajar untuk makan sendiri. Lalu misalnya adik-adik lagi belajar naik sepeda roda 2, siapa yang masih naik sepedanya roda 3, lalu pengen sekali naik sepedanya roda 2. Nah, tuliskan di situ, aku mau belajar naik sepeda roda 2. Ya, semangat untuk berusaha, Tuhan pasti menolong. Atau misalnya adik-adik yang sekarang lagi belajar menulis atau membaca, aku nggak bisa. Kalau belajar merasa nggak bisa, merasa sulit, tuliskan di situ ya. Percayalah, Tuhan pasti memberi kemampuan kepada kamu semua. Ya, nah lalu sekarang kelas 2 sampai kelas 6 sama, membuat topi bersama Dia aku bisa. Ya, bahannya tetap sama.
Lalu tuliskan ayat hafalan, lalu satu saja tekadmu melakukan hal yang kamu anggap paling sulit. Contoh misalnya, siapa yang kelas 2 masih naik sepeda roda 3 gitu ya. Lalu tekadmu di situ naik sepeda roda 2 gitu ya. Lalu siapa yang masih sulit membantu mama jaga adik, merasa nggak bisa, nggak mau gitu ya. Lalu sekarang bertekad mau bantu mama jaga adik. Lalu atur main game di situ. Selesai makan cuci piring, tidak suka marah atau ngomel membantah, satu saja tuliskan di situ, tapi kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Percayalah, Tuhan memberi kemampuan kepada kamu. Yang paling kamu anggap sulit kamu lakukan, bersama Tuhan kamu bisa. Ya, tunjukkan hasil karyamu, foto, lalu kirimkan kepada kakak-kakak. Jangan lupa kirimkan juga foto atau ceritamu saat kamu bisa melakukannya. Hebat, ya. Ceritakan atau tunjukkan fotomu ketika kamu bisa melakukannya. Ya, semangat semuanya. Nah, adik-adik, saatnya memberikan persembahan. Saat ini adik-adik tetap diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur kepada Tuhan ya, karena kasih Tuhan yang sudah kita miliki. Caranya, kamu masukkan amplop, persembahannya ke dalam amplop, lalu simpan dulu atau titipkan kepada papa mama untuk dikirimkan ke gereja. Ya, semuanya semangat memberi yang terbaik untuk Tuhan. Oke, nah sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar bahwa Tuhan menyertai, memberikan kemampuan bagi kami semua untuk bisa melakukan apa yang mungkin sulit bagi kami. Seperti pada waktu itu Tuhan memberikan kemampuan kepada para murid, khususnya kepada Petrus ketika itu yang menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang, sehingga ada banyak orang yang percaya dan bertobat. Itu pun berlaku untuk kami. Kami bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Tuhan tolonglah, kami mau bertekad hari ini. Hal yang paling sulit kami lakukan, bersama Tuhan kami bisa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk Papa dan Mama yang bekerja, berikan kesehatan setiap hari. Berikan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati teman-teman kami dimanapun, dan berkati gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kami bisa sekolah, kami bisa bermain, kami bisa pergi ke gereja, bertemu dengan teman-teman kami yang lain. Tuhan tolonglah, Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami. Dan Engkau yang memberkati para dokter maupun juga suster dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Jaga dan lindungi mereka supaya mereka tetap sehat, dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, pintar semua. Yuk sekarang adik-adik, kakak ingatkan, nih sampai jumpa minggu depan, tetap semangat ya dengan ibadah online. Bisa adik-adik memulainya dengan mandi, memakai busana, gosok gigi jangan lupa ya. Lalu duduk dengan baik, persiapkan hatimu untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Oke, ajak saudara-saudaramu yang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita pujikan Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, syukur, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.